Setelah mengatakan itu, Emma mengedipkan mata pada Winnie. Winnie juga bukan orang yang baik, dia memandang Rika dengan main-main dan menuangkan baskom air ke tempat tidurnya. Kali ini, tidak hanya tempat tidur yang baru saja dia terima yang basah oleh air, tetapi bahkan bantal dan kasurnya juga. Rika tidak berani berbicara, apalagi melawan, jadi dia hanya bisa dengan patuh melihat tempat tidurnya yang meneteskan air, dengan penyesalan di hatinya. Tentu, yang dia benci adalah Emma ini terlalu banyak menipu orang, dan yang dia sesali adalah dia memainkan kartu buruk dengan kartu bagusnya sendiri. Dia tersedak di dalam hatinya dan berpikir, aku benar-benar menyesali kematianku. Jika aku tidak tertipu oleh dua wanita sialan itu, aku akan terbang kembali ke negaraku sekarang. Aku bisa saja menjual kalungku, dan aku tidak harus menjalani kehidupan yang tidak nyaman ini sekarang. Bagaimana aku bisa berakhir di penjara di sini? Dan aku harus diganggu oleh pengganggu penjara ini. Pada saat ini, Emma memandang Rika dan mencibir, aku mendengar bahwa kamu orang Indonesia sangat menyukai pijat kaki. Kebetulan telapak kakiku terasa pegal 2 hari ini. Ambil sepanci air panas dan beri aku pijatan yang bagus. Rika berkata tanpa sadar, aku tidak mau. Apa, kamu tidak mau? Emma mencibir, mengambil sepotong pasta gigi dari barang-barang pribadi yang baru saja diterima Rika, membuka penutupnya secara langsung, mengarahkan pasta gigi ke mulut Rika, dan meremas lebih dari setengahnya sekaligus. Sementara Rika mencoba menghindar, dia mencoba memuntahkan pasta gigi, tapi Emma memberi isyarat kepada Winnie di sampingnya. Winnie segera memanggil dua lainnya dan dengan terampil menekan Rika di tempat tidur single yang basah, dan kemudian satu orang menekan bahunya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak, sementara orang lain menutup mulutnya dengan rapat, membuat mulutnya penuh dengan pasta gigi dan tidak bisa memuntahkannya. Emma dan bawahannya sudah terbiasa dengan cara mengerjai semacam ini. Rika menutup mulutnya dengan erat dan hanya bisa bernapas melalui hidungnya, tapi karena mulutnya penuh pasta gigi, rasanya pedas dan dia cepat tersedak. Dia tidak bisa berhenti batuk, tapi batuk ini tidak masalah. Bagian dari pasta gigi yang dicampur dengan air liur disemprotkan dari lubang hidungnya, membakar seluruh saluran pernapasan bagian atas, membuatnya sangat menyakitkan. Pada saat ini, Emma tersenyum kejam dan berkata dengan tegas, jika kau punya rasa takut, telan pasta gigi di mulutmu, kalau tidak, aku akan pergi ke toilet untuk mengambil sesuatu untuk memberimu makan. Ketika Rika mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal. Dia mengabaikan pasta gigi pedas dan dendeng, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan pasta gigi di mulutnya sedikit demi sedikit. Rika, yang makan sebagian besar pasta gigi, merasakan sakit yang membakar di seluruh kerongkongan dan perutnya, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya, bagaimana iblis berambut merah ini bisa menjadi jauh lebih buruk. Dia hanya iblis, tunggu pembalasanku, kau akan jatuh ke tanganku nanti. Aku akan menyiksamu 10 kali, bahkan 100 kali. Rika pingsan ketika mendengarnya, tetapi dia tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Melihat bahwa seluruh penjara mengawasinya dan tertawa, tidak ada yang mau berbicara untuknya, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk. Meskipun dia merasa marah di dalam hatinya, menghadapi wanita ini, dia tidak berani melakukan pembangkangan sama sekali. Lagi pula, ketika orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala, belum lagi dia berada di negara asing, dan perasaan tidak berdaya bahkan lebih kuat. Untungnya, dia bisa menekuk dan meregangkan tubuh. Melihat bahwa dia tidak bisa menyinggung Emma ini, dia hanya bisa mengundurkan diri. Melihat bahwa dia telah menelan semua pasta gigi di mulutnya, Emma tersenyum menghina, dan bertanya dengan dingin, apakah pasta gigi ini membantumu mengingat barusan?
Bagaimana seharusnya kau memberi seseorang pijatan kaki? Rika dengan cepat menganggukkan kepalanya seperti pembantu dan berkata, aku ingat, aku ingat. Emma mendengus, karena kamu ingat, kenapa kamu tidak mengambil baskom berisi air untuk membasuh kakiku? Aku akan mematahkan kakimu jika kamu berlarut-larut. Ketika Rika mendengar bahwa dia akan mematahkan kakinya, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengambil baskom dan berkata, ya, aku pergi. Sambil berbicara dia berlari sepanjang jalan dan membawa baskom berisi air panas dari kamar mandi. Melihat penampilan Rika yang patuh, Emma tahu di dalam hatinya bahwa pendatang baru ini sangat terkejut olehnya. Dia telah lama berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dan dia tahu betul bahwa di sini, hukum yang lemah adalah cara paling dasar untuk bertahan hidup. Untuk bos penjara seperti Emma, jika dia ingin mengamankan posisinya, dia harus berurusan dengan setiap pendatang baru yang datang. Pastikan untuk mengalahkan semua keinginannya pada hari pertama pendatang baru tiba, dan jadikan dia anjing yang patuh. Hanya dengan cara ini dia bisa memastikan bahwa tidak akan ada tim kecil kedua di sel ini. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa posisi bos tidak terancam. Dan setiap pendatang baru, jika dia ingin sendirian di sel ini, dia harus memiliki tinju yang kuat dan keberanian. Sama seperti Rika, jika dia berani melawan Emma di hari pertama dia masuk, di bawah provokasi Emma, dia akan melawannya terlebih dahulu. Bahkan jika kepalanya dipukuli dengan darah, gertakkan giginya dan jangan menundukkan kepalanya. Emma tidak akan pernah mengganggunya lagi, dan bahkan akan segera mengubah strateginya, dari penindasan berintensitas tinggi di awal hingga memenangkan dan mengulurkan tangan persahabatan. Tetapi jika dia diinjak-injak pada hari pertama, maka selama dia masih di penjara ini di masa depan, dia tidak akan pernah bisa berbalik di depan Emma. Karena, untuk orang jahat seperti Emma, semakin pengecut dan penurut, semakin mereka akan diganggu dan ditindas secara gila-gilaan olehnya. Saat ini, Rika tidak tahu bahwa di mata Emma, dia telah menjadi sasaran kejahatannya. Dia awalnya ingin menggunakan tindakannya untuk menyenangkan Emma, tapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki lebih banyak siksaan yang menunggunya. Meskipun Rika tidak pernah membasuh kaki orang lain dalam hidupnya, dia biasa pergi ke salon kecantikan untuk menikmati berbagai perawatan. Di antaranya pijat kaki pada dasarnya adalah hal yang biasa dinikmatinya, jadi Rika mengikuti teladannya berdasarkan ingatannya sebelumnya dan merendam kaki Emma. Melihat penampilan Rika yang patuh, suasana hati Emma sedang baik. Sambil menikmati pelayanan Rika, dia berkata sambil tersenyum, setelah kamu menyelesaikannya untukku, ingatlah untuk melakukannya juga untuk saudara perempuanku yang baik. Apapun yang kau lakukan untukku, kau juga harus melakukannya untuk mereka, dan jika kau berani menolaknya, kamu akan tidur di toilet malam ini. Begitu Emma selesai berbicara, 7 atau 8 orang keluar dari kerumunan, dan Rika pingsan. Jika dia meremas kaki satu orang selama setengah jam dan 7 atau 8 orang turun, dia akan sibuk sampai sore. Belum lagi berapa lama, dia harus menghabiskan setengah mati. Jadi, dia hanya bisa bertanya dengan nada memohon, Emma, bisakah aku melakukan setengahnya hari ini, dan setengahnya lagi besok? Aku semakin tua, dan aku tidak tahan. Emma menarik kakinya keluar dari air hangat, menendang dada Rika, dan berkata dengan dingin, wanita tua, kamu harus mencari tahu kapan kamu di sini. Apa yang aku katakan, kau harus patuh, jika tidak, aku punya 10,000 cara untuk membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Rika patah tulang rusuk dan ditendang seperti ini. Meskipun Emma tidak menendang tulang rusuk yang patah, rasa sakit itu masih terasa dan membuat air matanya mengalir. Rika tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat narapidana lain, berharap seseorang bisa melakukan keadilan untuknya, atau memohon kepada Emma untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seluruh area penjara,
termasuk orang yang baru saja berbicara dengannya. Bahkan gadis Indonesia yang membantunya menerjemahkan juga seorang penonton, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan isak tangis, dan menangis dan berkata, "Ya, aku mengerti." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.